Gue udah bayar semua, udah booking, udah segala macam, udah proses KPR, tiba-tiba developernya kampret gitu. Terus duitnya dibawa kabur. Mungkin untuk address tadi yang lo bilang, apakah itu jadi pressure buat gue? Karena kan banyak yang bilang, wah lu umur 25, 27, 28, bahkan sekarang gue di early 30 ini, lu belum punya rumah segala macam. Gue nggak matter sih, itu kan apa ya, judgmental orang-orang, dan itu menurut gue sih nggak akan impact ke gue. Namaku Gustika, dan aku selalu dibilangin bahwa punya properti atau aset atas nama sendiri itu menjadi suatu hal yang penting. Kalau ibuku pernah bilang ke aku, itu salah satu penyesalan dia ya, nggak punya rumah atas nama dirinya sendiri. Dan akhirnya ini ya, topik punya rumah, beli rumah, dan punya aset atas nama kita sendiri menjadi topik yang aku sering bahas sih sama teman-teman, tapi terutama ya punya rumah ini. How much does a house play a role in my life? Like having a set address play a role in my life? Penting nggak sih gitu punya rumah? Atau yang penting punya tempat pulang aja? Kalau misalnya kita nyewa atau ngekos, apa salahnya gitu? Itu jadi pertanyaan sih buat aku. Aku ketemu sama Aldis, seorang young professional yang sedang dalam proses membeli rumah buat ngobrol-ngobrol dan tahu lebih banyak tentang proses ini. Hai Gus. Aman tadi? Macet nggak kesini? Oke. Jadi ya ini rumah gua, Gus. Peninggalan kakek nenek gua after mereka pass away. Sekarang gua tinggal berdua sama Randy, kakak gua. Bangunannya masih old fashion banget ya, karena emang nggak pernah kita apa-apain. Nah ini kalau lo di Volix suka dengar Welcome to the Cave kan? Ini literally main cave nih. Gue berdua sama kakak gue. But like the mess makes the personality of the house. Kayak gue tuh paling bingung kenapa orang rumahnya rapi. Iya. Gue pribadi sih. Ya we can chill with nonton Netflix bareng, main PS bareng, online atau bahkan offline sama saudara-saudara. Teman-teman kita juga sering datang. Tadi karena kita agak-agak malas keluar, jadi kita dikit bawa minimarket lah ke kulkas. Jadi lu bisa ambil apapun yang ada di kulkas tempat kerja kakak gue. Old fashion lah ya, rumah-rumah lama gitu ya. So basically I'm Aldis, umur early 30s lah ya, belum tua-tua banget. Kerja di investment company, basically kerjaannya tuh kita create reksadana ya. Dari lo sendiri ya, gimana lo ngelihat investment gitu? Karena misalnya kalau gue sendiri ya, gue ngelihat akun-akun gitu yang mungkin ngomongin investment, keuangan, they put a lot of pressure on kita orang muda harus punya rumah sendiri. Investment tuh udah pasti kayak reksadana dan NFT apa segala macam gitu. Gue baru start reksadana waktu gue kerja di investment company. Dulu gue invest in gold pertama ya, emas. Terus mulai coba main saham. Selain di saham, selain reksadana, gue juga invest ke emas, sekarang juga ada kripto, ada NFT, baru belajar lah. Cuman yang paling deket ya, karena udah nikah juga segala macam, pengen punya properti sendiri gitu. Sekarang kan masih di rumah orang tua ya, jadi emang udah looking for another instrumen di bidang properti. Kalau apartemen udah ada, tapi pengen yang landed house gitu. Kenapa bagi lo penting buat punya rumah atau landed house? Sedangkan lo udah punya apartemen gitu. Agak cukup conventional background gue tuh cukup ke bawah lah kalau kita ngomongin properti. Gue masih wondering kalau misalnya udah berkeluarga gitu terus punya anak, kayaknya asik gitu kalau anak-anaknya bisa main di taman, kenalan sama tetangga-tetangga. Kenapa lo mau cari rumah di Jakarta? Dia emang kita punya plan 10 years dari sekarang kita mungkin akan tinggal di luar. Cuman kalaupun nggak bisa sampai luar negeri, by the time of 10 tahun ke depan ya, gue rasa my goals di investment company yang akan gue bikin, hopefully itu bisa sukses ya. Jadi gue bisa beli tanah kayak di Jogja atau di Bali yang lebih slow pace, orang-orang lebih lay low. Gue tahu tuh time period of time-nya, gue tahu berapa lama gue akan stay. Apakah gue akan pay rent for the next 10 years sampai gue bisa going abroad? Kayak enggak deh. Aset kan properti naik terus kan. Gue bisa berangkat, rumahnya bisa gue jual kayak atau apapun. Aldis ngajak aku buat ngelihat properti yang rencananya akan dia beli dalam waktu dekat. Di perjalanan, kita ngobrol lebih jauh. Kenapa lo nyarinya di Jagakarsa? Kalau lo boleh ceritain kayak perjalanan lo mencari rumah idaman gitu. Tapi itu susah loh. Jadi gue tuh, ini tuh rumah, actually rumah ketiga Gus yang gue incer.
mungkin kayak orang bilang gitu ya, nyari rumah kayak nyari jodoh gitu ya. Pas Tapi gue sebelumnya jalan, di mana? yang pertama Cilandak, itu somehow nggak jodoh karena ternyata udah di take over sama another buyer gitu ya. Yang kedua, ini yang paling gue suka sebenarnya di Cinere juga, Gus. Deket-deket lah dari tempat yang kita mau kunjungin, cuman masuknya Cinere. Kalau yang ini kan masuknya pinggiran Jakarta Selatan gitu ya, yang Jagakarsa. Gue udah bayar semua, udah booking, udah segala macam, udah proses KPR, tiba-tiba developernya kampret gitu. Terus duitnya dibawa kabur. Duitnya dibawa kabur, man. Actually dibawa kabur. Emang sih, itu juga pelajaran buat gue. Kita emang waktu kita bayar booking pertama kali sama kita bayar komitmen untuk bisa jalanin KPR, itu rekeningnya emang bukan atas rekening PT. Itu mungkin pelajaran satu ya. Waktu itu gue mikir ya simply kita percaya teman gue dari yang beli di situ duluan, ya gue simply bayar lah gitu ya. Terus tiba-tiba gone aja gitu, kabur, nggak bisa dikontak segala macam. Pas gue datang ternyata emang lagi kasus, ini orang lagi dicari segala macam. Kita udah suka banget sama rumahnya segala macam, belum jodoh gitu ya. Hopefully ini bisa jadi yang terakhir gitu ya yang kita cari-cari kayak gitu sih. Perjuangan banget ya? Perjuangan. Gue kira nggak susah itu ya kayak orang-orang bilang nyari rumah. Jadi kasarnya nih ya, kalau misalnya dari yang akun-akun gitu ya di Instagram, kayak kamu harus punya rumah umur sekian apa segala macam gitu, mereka tuh nggak take into account bahwa nyari rumah tuh sesusah itu sebetulnya. Iya bener, jadi kalau itu kan stigma yang dihasilkan dari iklan atau advertisement yang ada di Instagram, ya udah selama lo punya uangnya, ini rumahnya ada yang bagus, lo tinggal cek lokasinya segala macam terus cocok. Ya mungkin 1/10 lah orang bisa selancar itu ya. Tapi menurut gue nggak segampang itu juga, karena lo kalau datang ke satu rumah, apalagi lo tahu nih lo bakal lama di sana gitu kan, ya lo harus punya feelingnya segala macam. Ya itu hal-hal kayak gitu ternyata jadi penting, yang tadi gue ngerasa nggak penting karena gue cukup cuek. Ternyata pas sudah datang ke sana, ngeliat lingkungannya, ngeliat aksesnya, ngeliat potensi ke depannya seperti apa, ya jadi matters gitu buat gue. Setelah ngobrol panjang dengan Aldis dan mendengar kenyataan mencari rumah di Jakarta itu seperti apa, aku bertemu dengan Profesor Roy Sambel, seorang ahli keuangan untuk mendapat gambaran yang lebih luas tentang pasar properti di Jakarta. Nama saya Roy Sambel, di dunia akademis menjadi profesor di IPMI International Business School, profesornya di bidang keuangan dan investasi. Halo Pak Roy, makasih banget udah mau teleponan dan ngobrol sama aku. Jadi mungkin aku langsung ke pertanyaan pertama aja ya, karena aku tahu Pak Roy sibuk, waktunya nggak banyak nih. Nah pertama, kenapa sih kita harus beli rumah dan kenapa nggak cukup dengan ngontrak atau ngekos aja? Soalnya beli rumah kan mahal banget ya, seperti yang kita tahu. Kalau sejarah dulu rumah nggak terlalu mahal amat. Kenapa? Karena tanah masih luas, penduduk masih sedikit ya. Ini sebenarnya hukum ekonomi saja ya. Jadi demand-nya makin tinggi, supply-nya relatif terbatas, maka harga akan cenderung naik. Naiknya juga relatif cepat. Apalagi kalau lihat pertumbuhan ekonomi kita lumayan kencang ya dalam 40 tahun terakhirnya ini. Nah, tapi kalau ngomongin supply dan demand, banyak banget rumah baru yang kosong atau apartemen yang diisi cuma sebagian gitu. Kalau demand-nya banyak dan supply-nya juga banyak, kenapa harganya nggak turun? Properti lagi agak lesu ya dalam 3 tahunan, 4 tahunan terakhir. Agak lesu artinya daya beli orang tidak secepat yang dulu, tidak setinggi yang dulu. Bukan cuma daya beli, tapi juga kemauan untuk belinya. Mereka karena ngelihat situasinya yang rada goyang, jadi rada ngerem juga. Apalagi dalam 5 tahun terakhir pertumbuhan propertinya terlalu kencang supply-nya. Tapi biasanya begitu. Mindset-nya manusia ya, kalau sudah ada harga patokan tertentu, turun agak susah dibandingkan naiknya. Karena ada hukum ekonominya juga yang hasil pemenang hadiah Nobel ekonomi itu ya. Bahwa orang tuh kalau rugi satu, kecewanya itu 2,5 kali lipat dari kebahagiaan kalau untung satu. Nah seperti itu. Kebutuhan tiap orang akan berbeda. Karena itu kita lihat satu persatu, case by case gitu. Sebenarnya kalau mau beli rumah, asal kitanya sudah siap, itulah sesuatu saat yang sangat bagus. Siap itu artinya apa? Pertama, kita udah punya income yang relatif teratur atau enggak. Selanjutnya, kita comfortable-nya gimana? Apakah memang kita comfortable-nya mau beli rumah sudah yakin menetap di satu tempat yang jangka cukup panjang atau enggak? Jadi berdasarkan konteksnya kita seperti apa, maka kita keputusannya bisa beli rumah atau enggaknya berdasarkan faktor-faktor tersebut. Jadi nggak bisa gebyah-uyah bahwa harus beli rumahnya sekarang atau harus nunggu lagi gitu. Yang namanya investasi itu kan tergantung tujuan kita mau apa.
tujuan kan nggak cuma satu kan, ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan untuk tujuan jaga-jaga. Investasi itu langkah pertama yang harus diamankan adalah dana darurat, emergency funds. Sebelum mikir investasi yang aneh-aneh, amankan dulu dana daruratnya. Setelah dana darurat dipenuhi, setelah kemudian dana untuk jangka pendek dipenuhi, nah kalau itu udah terpenuhi, mulai boleh mikir untuk investasi di rumah ya, untuk properti. Sambil paralel untuk jangka menengah, jangka panjang di sisi sini. Jadi kombinasi dari portofolio tersebutlah yang membuat kita bisa nyaman dan juga bisa aman dalam berinvestasi karena sudah cocok dengan kondisi dan situasinya kita dan cocok juga dengan instrumen yang kita terapkan untuk jangka waktu yang pas gitu. Oke, jadi aku senang banget dengar jawabannya Pak Roy gitu ya, bahwa kita tergantung konteks aja. Karena itu ngerasanya tuh kayak dapat afirmasi gitu Pak. Jadi kita nggak perlu gegabah atau terpressure oleh akun-akun finance yang kita harus punya rumah di bawah umur 30. Dan kadang ada orang yang pengen tinggal di apartemen, ada yang tinggal di rumah. Jadi seneng banget dengar itu. Makasih Pak Roy buat waktunya. Anyway, kita kan udah ngomong panjang gitu tentang investments dan lain-lain. Investment tuh untuk sebagian orang bukan sesuatu yang reachable. Mereka kerja hari ini untuk makan besok gitu ya. Atau kerja hari ini untuk makan hari ini. Kerja besok untuk makan besok. I want to acknowledge, kayak lo juga udah bilang gitu, we are in a position of privilege gitu. Menurut lo gimana? Apakah yang kita omongin barusan gitu applicable ke banyak orang? Atau memang ya gue tahu sih ini kembali ke profil masing-masing. Sekarang ini kan juga rumah kakek nenek gue, terus juga orang tua juga ada pass away kan, dan kemarin diurus sama kakak gue, akhirnya turun ke cucu-cucunya gitu kan. Ada gue, ada kakak gue, sama ada beberapa saudara gitu. Terus ya balik lagi kalau ke guanya, gue kayaknya nggak terlalu ribet ya orangnya. Kayak gini-gini tuh kayak harta gono gini tuh menurut gue udahlah capek gue ngurusin itu, terus kita juga bisa nyari duit kan kayak gitu kan. Jadi gue akan tetap beli rumah sih Gus ya, untuk emang untuk my investment, untuk gue tinggal sendiri juga. Jadi nggak adalah gue males banget ya hidup sama konflik gitu ya, apalagi sama keluarga. Jadi better kalau emang gue punya privilege untuk bisa beli rumah sendiri ya, I will still buy a house for myself juga sih untuk keluarga gue. Mungkin untuk address tadi yang lo bilang, apakah itu jadi pressure buat gue, karena kan banyak yang bilang, wah lu umur 25, 27, 28, bahkan sekarang gue di early 30 ini lo belum punya rumah segala macam. Gue nggak matter sih, itu kan apa ya, judgmental orang-orang, dan itu menurut gue sih nggak akan impact ke gue. Gue suka ngelihat demografik kayak consumer confidence Indonesia seperti apa, terus happiness Indonesia seperti apa, itu indikator-indikator itu gue suka ngeliatin. Ternyata yang gue temukan ya, sebenarnya bukan masalah orang-orang yang tidak memiliki privilege untuk bisa punya aset di masa depan, tapi it's a matter of knowledge. Jadi sebenarnya orang yang gajinya 1 juta gitu, atau pendapatan mereka 1 juta per bulan sama 10 juta, kalau dia nggak bisa manage-nya sama aja gitu menurut gue. Selama lo tahu kebutuhan spending lo berapa, sebenarnya sama lah kalau lo tahu basic principle of money management gitu ya, kan ada 50, 30, 20 kan. Dari income lo, 50-nya lo harus budgetin untuk kebutuhan lo. Kayak tadi lo bilang buat makan hari ini atau makan besok, at least udah cukup menurut gue kan, the rest bisa lo tabung. Jadi 30 sisanya lo bisa buat tabungan berapapun jumlahnya gitu ya, dan the rest itu lo akan berpikir untuk bisa sekolahkan dananya gitu ya, which through investment. Bisa di mana aja lo, bisa ke nyicil emas, bisa segala macam, banyak lah. Karena tadi yang gue bilang investment journey atau ya development diri kita tuh time frame-nya tuh beda-beda gitu ya. Mungkin sekarang emang gue baru kasih kesempatan untuk bisa cari rumah gitu, kenapa nggak dulu ya? Mungkin emang dulu I'm not ready yet aja gitu. Jadi menurut gue I don't feel like a pressure of everyone gitu ya, untuk gue beli rumah segala macam.